استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Monggo kita mulai pertemuan malam hari ini dengan pembacaan Al-Quran dalam harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawsil ilahi Raden Rahman rahmatullah sunan ampel wa ruhi murabbi ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf wa ruhi Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf. Mudah-mudahan juga dihadiahkan untuk keluarga kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan amal ibadah beliau-beliau diterima oleh Allah dan kesalahan beserta dosa-dosanya diampuni sehingga beliau-beliaunya ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan barakah suratul Fatihah nanti kita semua yang masih hidup akan diberikan keberkahan umur, diberikan suatu keutamaan yaitu ketakwaan kita semakin meningkat, semakin berkualitas, dan semoga mati kita nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke hadis ke-7 dari bab sekaligus terakhir. Qala Abi Darda radhiyallahu anhu, diriwayatakan saking Abi Darda radhiyallahu anhu mugi ridha sapa Allah anhu saking Abi Darda. Qala ngendika sapa Abu Darda ing pangandikan sami'tu Rasulullah. Sami'tu tauqunu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul alitahu. Bagaimana sabda Rasul, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Ma min salasatin, ma orang min salasatin, minnya min zaidah untuk berfaedah takkid istighraqun naf'i, untuk mengistighraq menghabiskan penafian. Artinya ma min salasatin, orang min salasatin saking telu.
fi qaryatin ing dalem siji desa wala badwin lan ora pelosok la tuko kang ora den jumenengaken fihim ing dalam salasa apa as-sholatu sholat illa kecopo atau angin qad istahwada teman-teman muasani apa asyait alaihim ing atase wong akeh atase salasa sapa asyaitonu syaitan illa angin qad istahwada teman-teman nguasani ay ghalaba alaihim ing atase salasa apa syaitanu syaitan. Tidaklah tiga orang yang berada di dalam satu desa, satu kampung. Dari tiga orang itu tidak dilakukan sholat berjamaah. Kalau memang terjadi tiga orang tidak dilakukan sholat berjamaah dalam satu kampung atau dalam satu pelosok, maka orang itu akan dikuasai oleh syaitan. Makanya walaupun mazhab Imam Asy-Syafi'i menghukumi bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah, akan tetapi imam yang lain menyatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Maka dari hadis-hadis yang kita baca kemarin dan sebelumnya memang agak ketat. Kalau jadi di sini dinyatakan bahwa Rasulullah menyatakan kalau ada tiga orang di satu kampung tidak melakukan sholat berjamaah, maka orang itu akan dikuasai oleh setan. Waalaikum ay ilzam tetap ono sapa sira kabeh bil jamaati kelawan jamaah, maka lakukanlah sholat berjamaah. Kenapa sholat berjamaah? Di samping fadilahnya 27, juga Nabi selalu sangat memaksa, sangat menganjurkan agar supaya kita melaksanakan sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Waalaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian semua bil jamaah dengan cara berjamaah. Ailzamuha natapono sapa sira kabeh ing jamaah. Fa inna ma yaqulu dzikbu, maka angin pastine yaqulu mangan apa adzikbu macan. Minal ghalami saking wedhus al-qasiyah kang ora gelem kumpul atau memisahkan diri. Begitu juga apabila kita hidupnya berpisah, berpecah belah atau sholat berjamaahnya sendiri-sendiri, maka sangat gampang digoda oleh setan. Kalau sholat sendirian paling tidak ya khusyuk lah, tapi lebih gampang gak khusyuk kalau sholat sendirian. Apalagi sholatnya orang besusu. Kalau besusu sholatnya banter 3 menit selesai. Tapi kalau sholat berjamaah mesti agak lama mengikuti imam. Gambarannya Rasulullah menyatakan bahwa kenapa kita wajib berjamaah, baik di dalam sholat atau di luar sholat, artinya hidup bersama. Karena kata Nabi, seekor serigala, seekor harimau akan menangkap dari segerombolan kambing di hutan. Bukan kambing yang bergabung dengan yang lain yang ditangkap, akan tetapi al-qasiyah adalah kambing yang memisahkan diri dari kelompok itu lalu dikejar. Jadi kalau panjenengan bisa melihat video di TV atau di YouTube lah, maka seekor
atau sekawanan harimau akan mengejar segerombolan daripada kambing itu, selama mereka tidak memisahkan diri dari kelompok sesama kambing itu, maka harimau tidak akan mendapati makanannya atau hewan yang dimangsa. Tapi begitu satu berpisah dari kelompok, maka satu itulah yang dikejar oleh harimau sampai ketangkap dan akhirnya terbunuh menjadi mangsa daripada harimau atau serigala. Begitu juga manusia berhadapan dengan syaitan, akan diganggu oleh syaitan orang yang memisahkan diri, orang yang tidak berjemaah. Kalau di sini dinyatakan yang dimaksud dengan jemaah karena harus sahihnya dalam masalah sholat berjemaah, maka ketika orang sholat sendirian lebih gampang. Bahkan qadis tahwada alaihi syaitan, maka setan itu, maka dia yang sholat tidak berjamaah itu akan dikuasai oleh setan. Bahkan kadang-kadang mulai dari usolli sampai assalamualaikum tidak ingat akan sholat yang dilakukan. Ya sekedar gugurlah sholat atau perintah sholat gugur dan dia tidak mempunyai tanggungan melaksanakan sholat, akan tetapi sholatnya akan menjadi sia-sia dalam artian diterimanya kalau sahnya sih, tapi sahnya sah, tapi mungkin diterimanya tidak. Kenapa? Mulai dari awal mikirin urusan dunia, kadang di dalam sholat. Bapak Ibu, kadang-kadang barang hilang itu bisa ditemukan saat sholat. Menjelang sholat ada kehilangan, atau HP-nya yang hilang, mikir-mikir sampai sholat Allahu Akbar. Nong di HP, kena gini. Sami Allahu liman hamidah. Enggak mikirin sholat, mikir HP. Akhirnya mau bicara. Sami Allahu liman hamidah. Menjelang salam baru ingat, oh iya, diselang anakku. Berarti sholatnya sudah bisa mencari barang hilang. Sholatnya mencari barang hilang. Sah sholatnya sah, tapi entah bagaimana ya. Makanya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah menyatakan, seorang wali perempuan, beliau menyatakan sholatuna tahtaju ila istighfarin. Sholat kita butuh diistighfari. Mosok sholat bisa ngadep nang pangeran kok masih harus diistighfari. Kalau pekerjaan kita, kelakuan kita sehari-hari wajib diistighfari, masuk akal. Tapi sholat kita wajib diistighfari. Kenapa? Yaitu tadi, sesuatu yang hilang bisa ketemu dalam sholat. Kadang-kadang di dalam sholat menyusun rencana. Allahu Akbar, kok mari sholat aku tak turunin nang umat pokoknya. Dalam sholat menyusun rencana kadang-kadang. Asah sholatnya, asah. Hebat orang itu sudah melaksanakan sholat di waktu, hebat sudah. Sekarang masih banyak saudara-saudara kita yang masih kadang-kadang tidak mau sholat. Itu sing rugi. Kita walaupun sholatnya Allahu Akbar mencari barang hilang, sudah alhamdulillah sebesar-besarnya. Kenapa? Kita sholat 5 waktu lengkap. Terus itu nggak ada bandingannya, Pak. Karena Nabi menyatakan miftahul jannati as-sholat. Ayo. Kunci ini swarga sholat. Ojo dawa-dawa. Kalau tidak sholat, panjenengan boten enggak ada kunci. Bisa menuju swarga sulit kecuali dapat pengampunan dari Allah. Allah Maha mengampuni. Tapi kalau sholat saya rasa terlalu berat untuk diampuni itu. Tapi insya Allah diampuni. Boyong caranya bukan sembarangan. Tapi yang jelas semales-males hamba untuk beribadah, paling tidak sholat 5 waktu cakep.
Sampean sudah punya modal masuk surga. Falillahi alaihi ahdun ayyudkhilahul jannah, kata Nabi. Lek awakmu gelem sholat 5 waktu jangkep, kata Nabi, Allah punya janji padamu untuk memasukkanmu ke dalam surga. Lelai kita pun tidak punya modal untuk surga. Wa miftahul jannah sholat. Kunci surga adalah sholat. Sampai mau masuk lewat mana, Bapak Ibu? Yang pegang kunci pertama kali itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Surga itu haram dimasuki siapapun orangnya sebelum Rasulullah Muhammad SAW masuk ke surga. Begitu juga umat Nabi Muhammad akan masuk ke surga lebih dulu daripada umat-umat sebelumnya. Islah, kok cara kasarannya saele-ele uang, saele menungso, paling males ibadah, paling males, paling tidak sholat 5 waktu harus jangkep. Wis iku apik pun. Apalagi nanti bisa menginjak semakin khusyuk, mempelajari doa-doa sholat, dipahami dengan terjemah-terjemahannya, semakin khusyuk nang pangeran. Apalagi ditambah dengan sholat qobliyah ba'diyah, apalagi ditambah sholat tahajud, sholat duha. Begitu beruntungnya umat Nabi Muhammad yang mau begitu. Dan sebaliknya betapa meruginya umat Nabi Muhammad yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi cukup simpel menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kabeh umatku mlebu swarga. Ulangi Allah sampeyan. Saking iman Nabi Muhammad. Illa man aba, kecuali sing gak gelem. Sahabat takut. Mosok ngejan swarga gak gelem. Kila paman aba ya Rasul. Siapa orang yang dijak mlebu swarga gak gelem itu ya Rasul? Ya sing taat ya gelem, berarti sing gak gelem taat berarti ndak gelem. Ya wis, tapi Nabi tidak istilahnya ya wis, berarti kan kata-kata apa? Ya wis itu kan kata-kata putus asa. Nabi memang tidak putus asa untuk mengajar dan untuk mendoakan umatnya. Semua harapan Nabi, semua umatnya mlebu surga. Jadi sekali lagi saya, panjenengan semua punya tanggung jawab di rumah untuk menciptakan suasana lingkungan emang sholat. Saya punya teman di Madura saya. Kalau putranya sampai sing gede sampai yang besar perguruan tinggi pun anaknya lumayan banyak. Kata berangkat, "Cung, bawa sarungnya." Setiap kali keluar sarungnya Cung, ojo lali. Walaupun sudah besar, sudah punya anak itu. Anaknya sudah sarjana, bahkan sudah menjadi dosen. Begitu keluar dari rumah, pamit kepada abahnya selalu bilang, sarungnya itu ojo lali. Hebat orang tua itu. Maka kalau orang tua itu tidak ketat masalah sholat di rumah kita, bisa jadi anak kita tuh males sholat. Apalagi sekarang penyakit itu adalah HP, Masya Allah. Jam 10, jam 11, jam 12, singgi mek-mek itu HP terus diwala-wali HP-nya. Jam 12, jam 1 kadang nggak tidur. Kalau anak masih usia sekolah, mesti besoknya tidur di kelas. Mau diapakan kalau sudah tidur? Pelajaran nggak nyambung, maka akan jadi generasi seperti apa dia? Jadi tonggak yang paling menentukan suasana di rumah itu tercipta sholat adalah orang tua. Suami istri sing jangan Pak, kalau perlu disiram. Kadang-kadang bangun dari kamarnya ternyata bukan ke kamar mandi tapi pindah kamar. Mulainya sampai lihat itu omong tuh gede-gede. Anaknya pindah hilang sampai anaknya. Jam 6 mari sholat, mari. Dah kembali.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit punya catatan untuk kita semua, untuk saya, untuk anak saya, untuk putra-putri panjenengan. Ruwiya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tahawwana fi sholati aqabahu Allahu bi khamsi asrata uqubah. Siapa orang yang meremehkan sholat, aqaballahu, Allah akan menyiksa dengan 15 siksaan. Orang yang meremehkan, bukan meninggalkan, bukan tarikus sholat, tapi meremehkan sholat. Apa maksudnya? Katanya para penceramah ada yang usolli fardul qobri, lek qober sholat, lek boten qober boten sholat. Musim kemanten Bapak Ibu biasanya berangkat jam 2 karena jauh, hilang duhurnya, hilang asarnya, hilang maghribnya, gara-gara sholat. Itu berarti dia enteng, remeh nang sholat. Maka siksanya ada 15 Bapak Ibu. Gak nanggung-nanggung Pak. Salah satu indal mauti wa salah satu fil qabri wa salah satu inda furujihi minal qabri. Yang tiga siksaan itu akan terjadi ketika dicabut nyawa. Wa salah satu dan yang tiga fil qabri ketika terjadi ketika dia di alam kubur sudah. Wa salah satu dan siksaan lagi yang tiga inda furujihi minal qabri ketika keluar dari alam kubur. Sebelum dijelaskan ini sudah ngeri. Yang pertama, ammas sittatul lati tusibuhu fid dunya, adapun yang 6 akan diberikan saat di dunia sebelum alam kubur ada 7. Yang satu, yanza'ullahul barakata min umrihi. Umurnya enggak barokah kalau orang tidak sholat atau meremehkan sholat. Karena bagaimana yang maksud umurnya tidak barokah? Ya umurnya hilang begitu saja, lewat gitu. 24 jam itu hilang begitu aja, lewat begitu saja. Kalau umur barokah, sholat dipakai untuk ibadah, untuk kerja bakti di masyarakat, untuk berbakti dan pokoknya waktu jam per jam itu digunakan untuk bermasyarakat, untuk beribadah, untuk beristighfar, untuk bekerja, untuk tanggung jawab, mencari ma'isyah, untuk menghidupi anak dan istri, dan seterusnya. Kalau yang tidak barokah, yang nganggur, tidak kerja, tidak ibadah, tidak Al-Quran, tidak zikir, tidak. Itu namanya umur tidak barokah. Yang kedua, yang yamsahullahu simas solihina fi min wajhihi. Orang yang meremehkan sholat, yang kedua siksaan dari Allah, menghapus atau dihapus dari wajahnya sampai tinggal. Ada orang bin Amir, tidak pakai ganteng, tidak pakai ayu, tapi sholat wudu paling tidak sudah 5 kali, apalagi setiap sholat mandi sebelumnya, bersih. Beda lah, ada sima fi wuduhi min asari sujud, maka di wajah orang yang beribadah itu ada tanda-tanda, ada lambang yang ada di wajah yang tidak bisa kita ciptakan selain dengan sholat. Orang kalau ibadah wajahnya sumringah, bersih. Walaupun menurut saya wajahnya hitam, tapi kalau ahli ibadah itu beda Pak. Beda. Coba salawis iya, gak tahu semuanya. Bukan ada tanda orang-orang soleh, tapi rotok ngeri lah. Saya dulu pertama kali baru pulang dari pondok. Saya waktu ngajar, ada orang meninggal. Umurnya kurang lebih 70 tahun, buatan sholat. Saya ngeri Pak, karena saya bayangan saya kan baru pulang dari pondok itu, paling gue pergi boleh apa? Saya suruh motong kain kafannya. Ya karena dari pondok, alhamdulillah bisa.
Tapi kepikiran saya itu, jangan-jangan nanti malam dia datang. Orang namanya anak santri baru pulang. Wis satu malam nggak bisa nyenyak tidur, khawatir didatangi. Suhun liyo, khawatir gitu. Namanya anak pondok baru pulang suruh motong, ya karena praktek ya bisa lah, ele-elean bisa. Tapi nggak bisa nyenyak tidur saya. Kenapa? Kebayang karena orangnya tarikus sholat. Nggak sembahyang orangnya. Umur 70, namanya rambut maut masa. Yang namanya anak baru pulang di pondok selalu kaisa dulu satu malam. Karena andaikan orangnya ahli ibadah, saya mungkin tidak punya perasaan sekejap khawatir ditekani, Pak. Karena orangnya gak sembahyang. Pokoknya kalau nggak sholat dia udah serem lah. Hidupnya kenapa? Sima solihinya, tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda orang soleh karena dibalik pengaruh ibadah itu dihapus oleh Allah. Sehingga serem, terus terang aja. Di sebelah kiai saya di Madura sana ini, ada orang yang nggak sholat, contohnya nggak sholat aja. Sudah meninggal kurang lebih ada 4 jam, 5 jam. Kok hidup lagi? Anak-anak santri suruh, ayo coba baca Yasin, ibu meninggal sebelah pondok. Oleh teman hidup lagi, kakinya naik ke Al-Quran. Aduh, anak nggak bisa tidur semalam. Ya karena emang serem. Hidup lagi. Pertama meninggal, hidup lagi, ngorok seperti sapi di sebelah itu. Betul Pak, satu malam lagi baru meninggal yang sebenarnya. Karena tidak sholat, serem. Tubuhnya penuh dengan tato. Sudah umur kurang lebih 70-an. Kenapa ya? Karena serem itu karena tidak sholat. Yang ketiga, siksaannya akan diberikan pada orang yang meninggalkan sholat, orang meremehkan sholat. Kullu amalihi la yujaru minallah. Semua amal-amalnya gak diganjar, tak ada pahala. Kalau seorang meremehkan sholat atau tidak melakukan sholat 5 waktu, maka amal-amal yang lain tidak diganjar sama pengira. Tidak ada pahala. Nyumbang nang masjid 10 juta, nyumbang nang pembangunan 10 miliar, tapi tidak sholat, tidak ada pahala. Nabi menyatakan man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-shalah. Orang yang pada masa hidupnya menyia-nyiakan salat, lam yaqba'illahu min hasanatihi. Maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan karena tidak salat, maka tidak dianggap oleh Allah pahala-pahala yang lain. Berarti masuk alam kubur 0 pahala saat berdosa. Nauzubillah subhanallah. Makanya saya bilang tadi, maaf sekali, monggo sarang-sarang pertahankan sholat 5 waktu di dalam keluarga kita. Hajar mereka, anak-anak kita kalau perlu, pukul, tapi yang ghairu mubarrihin. Sekiranya pukulan itu tidak membahayakan. Ya, rotan untuk cilik, untuk gede-gede, seliu nanti sampai susah sendiri. Ya paling tidak dikurangi. Ayo sholat. Saya dulu gak sholat, orang tua itu cambuknya sapi itu. Ayo. Dah, jadi itu tanggung jawab kita untuk menciptakan, menjadikan anak kita menjadi anak ahli sholat. Bis ele-ele wong sholatnya lengkap 5 waktu wes hebat itu. Selanjutnya yang keempat, la yarfa'u lahu doaun ila sama. Doanya dikabulkan oleh Allah. Walaupun orang yang enggak sholat ternyata kehidupannya mewah, mobilnya mewah, rumahnya mewah, semua serba ada. Jangan-jangan itu luluhan. Didulung bukan tek no. Terus awas mati. Itu ruwet banget. Hidup hanya 63 tahun. Sampai saya meninggal dunia
Paling nanti bisa di alam kubur kita yang masih hidup sekarang ini. Bisa jadi 500 tahun di dalam kubur itu. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau nggak sampai kiamat, maka kita di dalam alam kubur selamanya. Bisa jadi 500 tahun di alam kubur. Kalau kita gagal tidak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu, maka untuk masuk dalam surga selanjutnya lebih sulit. Tapi orang yang menaja minhu, barang siapa yang selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka untuk masuk surga selanjutnya lebih gampang. Surga harus ditebus dalam keadaan dari menjawab pertanyaan malaikat mungkar. Kalau buatan sakit menjawab pertanyaannya bahasa Arab, Pak. Panjenengan sakit bahasa Arab, bahasa kuyon. Walaupun panjenengan nggak bisa bahasa Arab, tapi ibadahnya rutin, sampai ngeres bahasa Arab. Malah buka bisa jawab sepasih-pasihnya, asalkan sholat yang 5 waktu. Yang lanjutnya tamkutuhul khala'iq fi dzatid dunya. Semua makhluk yang ada di dunia memurkai orang yang meremehkan sholat itu. Artinya dunia isinya enggak suka kepada dia. Yang keenam, laisa lahu haddun fi du'ai sholihin, dia tidak mendapatkan bagian doa dari orang-orang soleh. Itu yang di dunia. Singkat saja. Yang ketiga, annahu yamutu dalilan, yang terjadi ketika dicabut nyawa, annahu yamutu dalilan, dia akan mati dalam kondisi yang mengenaskan. Seperti apa ciri-ciri orang yang matinya termasuk yang ini? Kalau di kitab Bulughul Maram itu ngorok. Yang kedua, hidungnya mekrol. Itu ciri-ciri secara zahir, tapi tidak bisa dipukul rata seperti itu ngorok, enggak juga. Kadang dibisiki syahadat di kanan, noleh ke kiri, dibisiki syahadat dari kiri, noleh ke kanan. Itu kadang-kadang bersamaan dengan godaan syaitan yang menggoda agar supaya tauhid kita hilang saat dicabut nyawa. Karena syaitan itu nanti ketika nazar kita akan dicabut nyawa, datang menjelma berbagai macam jelmaan untuk menggoda dan menghilangkan akidah kita. Yang kedua, annahu yamutu ja'ian. Orang yang meremehkan sholat akan mati ketika dicabut nyawa dalam keadaan haus, lapar. Contoh. Yang ketiga dulu, annahu yamutu atsana walau suqiya miyahu biharid dunya ma'rur anhu aksu. Haus, lapar, saking hausnya, andai kata air satu laut sedunia ini yang ternyata lebih lebar lautnya diminumkan kepada orang yang haus ketika akan dicabut nyawanya, maka andai kata habis air laut itu, dan hausnya tidak bisa sembuh. Itu siksa Allah kepada orang yang meremehkan sholat saat dicabut nyawa, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan dia mati dalam keadaan haus. Gambaran hausnya, andai kata air laut diminumkan semua dan habis, maka kata Nabi, lama rawa, maka dia tidak akan segar. Padahal seteguk telaga dari Nabi, al-haud, satu teguk diminumkan kepada orang yang haus di padang mahsyar nanti, walaupun satu teguk maka cukup untuk menghilangkan dahaga selama di padang mahsyar. Semoga kita akan mendapatkan tenaga di hadapan Nabi nanti di padang mahsyar. Caranya, ya lakon diperintah. Misalnya, kalau cuma minta tenaga tapi tidak belum sholat, ya lutung wala iso. Jadi ya sholat oke, karena syariat Nabi, sholawat berbanyak, sampai berbanyak sholat. Artinya selemah-lemahnya kita, sempatnya kita untuk ibadah zikir yang lain,
Zikir-zikir macam-macam. Paling tidak sholawat jangan sampai lali. Ambil sepeda, bacaan ambil sallallahu alaihi Allahumma sholli ala atau sholawat yang sampai bisa hafal baca. Paling tidaklah seelek-elek waktu gak sempat kita lakukan zikir yang lain, jangan pernah lupa sholawat. Sholawat itu mandi, Pak. Kalau bicara masalah sholawat, kalau mau batas. Karena dengan sholawat berarti kita cinta kepada Nabi. Kalau cinta kepada Nabi, yusaru yaumul qiyamati ma'an Nabi, akan dibangkit dalam kubur bersama Nabi di hari kiamat nanti. Sholawat. Walaupun sallallahu alaihi Muhammad, sholawat Jibril kan. Sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Sholawat paling pendek Pak ya, bukan sallallahu alaihi Muhammad. Di dalamnya ada Allahumma sholli, sholawat, ada wasallimnya. Itu paling tinggi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Jadi paling pendeknya sholawat ada wasallim, ada wasallim. Kalau sallallahu alaihi Muhammad boleh bagus. Tapi paling tidak ada wasallimnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling tidak. Kalau sampai bisa sholawat Fatih, sholawat Nariyah, sholawat Munji dan sebagainya ya. Sampai katanya orang Madura itu di genggu gitu ya, di bawah pohon sambil kerja sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sambil mulut bangun cek barang sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan-bosan membaca sholawat. Nabi punya janji, aksaruhum sholatan, aksaruhum zawjatan fil jannah. Sing paling banyak baca sholawat, paling banyak istrinya sampai di surga. Tapi di surga lupa, di surga loh. Itu janji Nabi. Aksaruhum sholatan, sing paling banyak baca sholawat, paling banyak istrinya di surga. Yang jelas istri yang pertama adalah istri yang di surga itu nanti dirubah menjadi bidadari, Pak. Walaupun sekarang sudah tersepuh, nanti ketika masuk ke dalam surga seumur 38. Umurnya 90 baru meninggal. Nanti ketika bangkit di surga, maka seumuran kurang lebih 38 tahun. Maka Nabi pernah guyon. Nabi itu bukan orang yang artinya nggak bergaul dengan masyarakat, tidak. Suatu saat Nabi ada nenek-nenek datang umur 90-an. Nabi guyon, di surga nih nanti nggak ada orang yang berumur 90. Nangis sejadi-jadinya. Aku berarti gak mau ke surga. Kata Nabi, orang di surga gak ada yang umur 90. Nangis sejadi-jadinya. Akhirnya ditabir Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun meninggalnya umur 90, engkau lewatnya ke surga seumuran 30 sekian. Oh, tak kira aku gak bisa melepuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita sudah tahu semua bahwa katanya di dunia ini hidupnya hanya mampir ngombe jadi ini. Lah, kok bisa mampir ngombe? Oh, cuma 63 tahun, Pak. Cuma 63 tahun ukuran Nabi Muhammad. Anjina alhamdulillah ada yang umur 70, ada 80. Oh iya. Enggak lebih dari 100, Pak. Sekarang bisa dihitung dengan jari umurnya 100. Ini sudah enggak kena ya. Jadi umur yang hanya 63 tahun kurang lebih ini kita harus menyempatkan sebanyak-banyaknya mengumpulkan bekal. Bekal apa? Kata zawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ringkasnya bekalilah Anda dengan ketakwaan. Fa inna khairaz zadi, karena sebaik-baiknya bekal menuju Allah adalah ketakwaan kepada Allah. Berarti butuh bekal, butuh banget, Bapak. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita hanya hidup 63 tahun di dunia, di alam kubur nanti kita akan jauh lebih panjang daripada yang kita sementara ini yang namanya alam syahadat. Dunia nyata yang sekarang ini hanya kurang lebih 63 sampai 70 tahun.
Kalau panjenengan atau kita semua berhasil mengumpulkan pahala-pahala istilahnya, maka nanti bekal itu akan dipakai untuk sekian ribu tahun ke depan. Di alam kubur aja mungkin hanya 300 tahun. Kalau langsung cuma 10 tahun berarti kiamat kan besok berarti. Walaupun dibilang kiamat sudah hampir tiba, untuk akhir zaman, mungkin dugaan saya. Selama lafaz Allah dan zikir-zikir dikumandangkan di dalam tempat itu, tidak mungkin kiamat. Saya istighosah tambah meluas sama. Jumlahnya ribuan di dinding kalau ada istighosah ribu itu. Allah masih dikumandangkan, masih jauh itu. Oleh karenanya, kalau kita nanti dalam hidup dunia ini, dalam alam musyahadah ini kita bisa mengumpulkan pahala dengan sholatnya, dengan puasa yang lain, kemudian kita bisa berzikir, tambah dengan baca Al-Quran, dengan sedekah-sedekahnya pada orang lain, kita gunakan kesempatan 63 tahun ini dengan amal-amal, maka insya Allah ke depan panjenengan atau kita semua menjadi orang yang bahagia dengan berkat di balik pahala daripada amal, ibadah, zikir, semua sedekah yang kita laksanakan, kita lakukan, kita amalkan masa amal hidup ini. Sehingga kita insya Allah berkumpul seperti ini sekarang juga berkumpul di surga. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, keluarga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa meningkatkan ketakwaannya, bisa melakukan minimal yang wajib. Syukur-syukur mereka bisa melakukan yang qabliyah, puasa sunnah dan sebagainya yang tidak wajib, yang sunnah juga bisa dilakukan. Sehingga insya Allah termasuk bahasa kullu ummati yadkhuluna jannah, semua kabeh umatku menuju surga. Siapa mereka? Adalah kita semua yang mau ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Moga kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah, kita, keluarga kita, anak kita, sampai cicit-cicit kita sampai hari kiamat dijadikan sebagai hamba Allah yang beribadah kepadanya. Dijadikan hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang senantiasa menyempatkan diri untuk beribadah, sehingga mereka anak kita cicit kita terakhir nanti menjadi umat Nabi Muhammad yang sempurna. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.